Penjelasan ikhlas menurut Imam Al-Ghazali, annasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal muhlisun wal muhlisuna ala khotrin adim. Yang artinya bahwa manusia seluruhnya adalah celaka kecuali orang yang mempunyai ilmu. Orang yang punya ilmu seperti para pakar, para sarjana, yang para cendekiawan tetap akan rugi besar melainkan ilmunya diamalkan atau didakwahkan. Orang yang mengamalkan atau yang mendakwahkan, menceramahkan ilmunya kepada orang lain, mengamalkannya, masih tetap celaka. Kenapa? Melainkan ilmu dan amalnya disertai dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ikhlas juga harus risih, khawatir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini kita perlu hati-hati dan teliti. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita ceritakan, apa yang kita sampaikan untuk orang lain adalah pertama harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh diri kita, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana beliau ketika mau menyampaikan amalan atau mau menyampaikan ibadah yang dicontohkan kepada umatnya, maka beliaulah yang terlebih dahulu melaksanakannya. Misalkan dalam hal yang berkaitan dengan amaliyah, amal soleh tentang sodakoh, maka beliaulah yang terlebih dahulu mengeluarkan sodakohnya, menginfakkan dirinya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Beliau berjuang di dalam agama Allah dengan mengorbankan jiwa dan hartanya demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang patut kita contoh, sehingga apa yang kita amalkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita ceramahkan, apa yang kita ajarkan akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah kita harus risih dan riskan. Apa yang kita amalkan, apa yang kita sampaikan buat orang lain, itu pun harus penuh rasa tanggung jawab dan harus diamalkan terlebih dahulu oleh diri kita. Hadirin pemirsa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini memang sulit untuk dikerjakan, tetapi kita harus belajar, karena untuk berbuat baik adalah kita harus memulai dari diri kita. Ibda binafsik. Dengan memulai dari diri kita, insya Allah apa yang kita sampaikan akan ada berbekas dan bermanfaat. Kenapa? Karena orang lain akan melihat terlebih dahulu siapa yang menyampaikannya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini, saya pribadi mudah-mudahan dengan kekuatan dan mohon keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dukungan pemirsa semuanya, saya bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dijauhkan dari sifat kesombongan, dijauhkan dari sifat yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat, baiknya datang dari Allah, jeleknya dan kehilapan dari diri pribadi. Aqul qauli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.